Shalom semua. Yuk sekarang kita mau baca lagi sekarang yang ke-8. Kita mulai. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Kebijaksanaan karunia Tuhan. Ya, berarti masih nyambung sama yang kemarin ya, tentang hikmat kebijaksanaan ya, roh kebijaksanaan. Aku jatuh cinta kepada kebijaksanaan dan kucari sejak masa mudaku. Aku berusaha memperolehnya sebagai mempelaiku dan aku menjadi pencinta kemolekannya. Ini lebih dalam lagi berarti ya. Mengibaratkan kebijaksanaan itu sebagai istrinya sendiri, mempelainya, dan digambarkan sebagai perempuan yang cantik gitu ya. Kebijaksanaan itu. Ia membanggakan asal-usulnya yang luhur karena bergaul dengan Allah dan dikasihi oleh Dia yang memerintah segala sesuatu. Sebab kebijaksanaan adalah pengantar dalam pengetahuan Tuhan dan memilih setiap pekerjaannya. Kalau kekayaan merupakan milik yang diinginkan dalam kehidupan, maka apa gerangan yang lebih kaya daripada kebijaksanaan yang mengerjakan segala sesuatu? Kalau kepintaran yang bekerja, siapa gerangan di antara semua yang ada yang lebih berbakat seni daripada kebijaksanaan? Dan kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jerih payah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan keberanian. Daripada semuanya itu tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang lebih berguna bagi manusia. Demikian pun kalau seseorang menginginkan banyak pengalaman, maka kebijaksanaan mengetahui yang dahulu dan mengirakan yang akan datang. Ia pandai memahami penuturan yang kusut serta memecahkan teka-teki, tanda dan mujizat diketahuinya lebih dahulu. Pun pula kesudahan zaman dan masa. Maka itu aku memutuskan berjodoh dengannya sepanjang umur hidupku. Sebab aku tahu bahwa diberinya aku nasihat yang baik dan menjadi penghibur dalam kesusahan dan kemasjulan. Berkat kebijaksanaan aku akan mendapat kemuliaan pada rakyat, dan meskipun masih muda menjadi terhormat di antara orang-orang yang tua. Akan ternyata aku cepat dalam pengadilan dan akan dikagumi oleh para pembesar. Kalau aku berdiam diri, mereka akan menunggu, dan jika aku berbicara, niscaya mereka dengarkan. Kalaupun aku memperpanjang bicaraku, mereka menaruh tangannya di mulut. Jadi ini benar-benar luar biasa ya, kalau punya roh hikmat, kebijaksanaan, dan menganggap seperti mempelainya sendiri gitu, kekasihnya sendiri, istrinya sendiri, pasangan hidupnya sendiri, melekat benar-benar. Jadi tua itu mutlak, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Belum tentu orang yang udah tua itu tambah dewasa, belum tentu. Dan bisa jadi orang yang masih muda pun bisa menjadi terhormat di antara orang-orang yang tua karena dia bijaksana. Seperti Yusuf, dia mempunyai hikmat di antara para saudara-saudaranya meskipun masih umur 17 tahun ya. Tapi makanya dia paling dikasihi oleh Yakub karena Yusuf itu punya hikmat kebijaksanaan dari masa mudanya. Berkat kebijaksanaan aku akan memperoleh kebakaan dan meninggalkan kenangan abadi pada mereka yang menyusulku. Pelbagai bangsa akan kuperintah dan
pelbagai kaum menjadi takluk kepadaku. Para penindas yang menakutkan akan takut kepadaku. Apabila mendengar tentang diriku di tengah-tengah rakyat, ternyata aku baik dan gagah berani di pertempuran. Setelah masuk ke dalam rumahku, aku mendapat ketenangan pada kebijaksanaan. Sebab pergaulan dengannya tidak mengandung kepahitan, dan hidup bersama dengannya tidak mengenal kesedihan, melainkan hanya keriangan hati dan sukacita melulu. Setelah semuanya itu telah kupikirkan dalam hati dan telah kurenungkan di dalam batin, yaitu bahwa kebakaan terkandung dalam keakraban dengan kebijaksanaan. Dan kesenangan yang luhur hidup dalam persahabatan dengannya, kekayaan yang tak kunjung habis terdapat di dalam jerih payah tangannya, dan pengertian ditemukan dalam menjaga pergaulan dengan dia serta nama yang harum dalam percakapan dengannya. Maka aku berjalan keliling sambil mencari bagaimanakah aku dapat membawa kebijaksanaan masuk dalam diriku. Memang aku seorang muda yang baik budi pekertinya, dan aku mendapat jiwa yang baik. Atau sebaliknya, oleh karena aku ini baik, maka aku masuk ke dalam tubuh yang tak bercela. Tetapi setelah aku tahu bahwa aku tidak akan memiliki kebijaksanaan kalau tidak dianugerahkan Allah, ini pun hasil pengertian, yaitu mengetahui karunia siapakah kebijaksanaan itu. Maka aku menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya, dan dengan segenap hati aku berkata, udah kan? Berarti lanjutnya besok berarti ya, kebijaksanaan Salomo yang ke-9. Bisa gitu ya, unik ya, bisa begitu nyambungnya ke pasal berikutnya. Ya sudahlah, kita tunggu saja, kita nantikan besok ya. Tuhan Yesus memberkati.